は天地入れざる朝廷ぞAceh angkat senjata. Salah satu perlawanan terhadap Jepang di Aceh adalah perlawanan rakyat yang terjadi di Kot Piling yang dipimpin oleh Abdul Jalil. Abdul Jalil adalah seorang ulama muda, guru mengaji di daerah Kot Piling, Provinsi Aceh. Karena melihat kekejaman dan kewenangan pemerintah penduduk Jepang, terutama terhadap Romusa, maka rakyat Kot Piling melancarkan perlawanan. Abdul Jalil memimpin rakyat Kot Piling untuk melawan tindak penindasan dan kekejaman yang dilakukan penduduk Jepang. Ilong Samawe, Abdul Jalil berhasil mengerahkan pasukan rakyat dan para santri di sekitar Kot Piling. Gerakan Abdul Jalil ini di mata Jepang dianggap sebagai tindakan yang berbahaya. Oleh karena itu, Jepang berusaha memujuk kepada Abdul Jalil untuk berdamai. Namun, Abdul Jalil berkemih untuk ajakan damai tersebut. Karena itu, Abdul Jalil menolak untuk damai. Pada tanggal 10 November 1942, Jepang mengerahkan pasukannya untuk menyerang Kot Piling. Kemudian perlawanan rakyat berlanjut pada tanggal 24 November 1942. Saat rakyat menjalankan ibadah sholat subuh, mereka diserang dan rakyat pun dengan sekuat tenaga melawannya. Beberapa hari kemudian, Abdul Jalil dan pengikutnya sedang menjalankan sholat. Mereka diserang oleh tentara Jepang sehingga Abdul Jalil gugur sebagai pahlawan bangsa. Dalam pertempuran ini, rakyat pun gugur sebanyak 120 orang dan 150 orang luka-luka. Sedangkan Jepang kehilangan 60 orang prajuritnya. Kebencian rakyat terhadap Jepang semakin meluas, sehingga perlawanan ini dijangka Buyadi di bawah pimpinan Jubun Abdul Hamid. Dengan berat hati, Abdul Hamid mengakhiri perlawanannya. Berikutnya, perlawanan rakyat berkoar tiba meruncing di sawah-sawah dengan maksud agar tidak dapat digunakan sekutu untuk mendaratkan pasukan payungnya. Tindakan Jepang ini sangat merugikan rakyat. Fakta yang memberatkan lagi, Jepang harus memaksa rakyat untuk membagikan panennya sebesar 50-80%. Singaparna merupakan salah satu di daerah Jawa Barat yang lain dikenal sangat religius dan memiliki jiwa patriotik. Rakyat Singaparna anti terhadap dominasi asing. Oleh karena itu, rakyat Singaparna sangat benci terhadap pendudukan Jepang, apalagi ketika mengetahui penduduk Jepang yang sangat kejam. Perlawanan itu juga latar belakangi oleh kehidupan rakyat yang semakin menderita. Mereka umum tidak kembali karena menjadi korban keganasan alam maupun akibat Jepang tidak mengenal pri kemanusiaan. Mereka yang meninggal dunia tanpa diketahui di mana kuburnya. Rakyat juga diwajibkan menyerahkan padi dan beras dengan aturan yang sangat menjerat dan menindas rakyat sehingga penderitaan terjadi di mana-mana. Perlawanan meletus pada bulan Februari 1944. Perlawanan dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa, seorang yang disebutkan ia adalah pendiri pesantren Sukamana. Ia menentang dengan kebijakan Jepang yang tidak sesuai dengan agama Islam. Kiai Zainal Mustafa memulai pertempurannya pada hari Jumat di bulan Februari tahun 1944. Sebelum memulai pertempuran, ada beberapa utusan dari kepolisian Tasikmalaya dan orang-orang Indonesia yang ingin mengadakan perundingan dengan Kiai Zainal Mustafa. Namun, polisi Jepang itu dilucuti senjatanya dan ditahan oleh pengikut Zainal Mustafa. Dari seseorang polisi disuruh kembali
tindakan yang akan mengancam keselamatan orang-orang Jepang. Hari berikutnya datang kembali utusan Jepang ke Sukamana untuk mengadakan perundingan dengan Zainal Mustafa. Akan tetapi sikap utusan dari Jepang itu bersikap congkak dan sombong untuk menunjukkan bahwa Jepang memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau lebih kuat. Hal ini menyebut kemarahan pengikut Zainal Mustafa, sehingga utusan Jepang dicerututi senjatanya dan ditangkap, bahkan ada juga yang dibunuh. Sementara ada juga yang berhasil melarikan diri mereka. Dari kejadian tersebut, Jepang mengirimkan pasukannya ke Sukamana yang terdiri dari 30 orang pepetai dan 60 orang polisi di negara istimewa atau Tokudetsu Keisatsu dari Tasikmalaya dan Garut. Pertempuran terjadi kurang lebih dari 1 jam di kampung Sukamana. Pihak rakyat menyerang menggunakan bambu runcing yang diikuti oleh teriakan takbir. Zainal Mustafa dengan pengikutnya mati-matian menghadapi orang di Jepang. Tentara Jepang berhasil mengalahkan pasukan Zainal Mustafa. Dalam pertempuran ini, Jepang ditangkap bersama gurunya Kia Emar. Selanjutnya Kia Zainal Mustafa bersama 27 orang pengikutnya diangkut ke Jakarta pada tanggal 25 Oktober 1944. Mereka dihukum mati, sementara Kia Emar diksa oleh polisi Jepang meninggal dunia.